Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Olep dan teman gue Angga di podcast Beduk bercanda sambil duduk. By the way, ini siapa ini, Lep? Nah, Ini siapa ini? Tiba-tiba ada di sini. kemarin gue WA-an sama Angga. Enggak, lu ada punya temen gak yang apalah yang dia punya kegiatan apa gitu kan, yang bermanfaat, yang positif gitu. Gue ada nih. Apa? Nggak tahu. Oh ini kendor cuy, belum lu kencengin. Oke. Kendor ya, kayak hubungan ya. Lagi kendor ya. Iya. Bis perang ya. Ketahuan sih. Nah, Oke. akhirnya si Angga ngerekomenin, ada nih Lab, gue punya temen dia main di teater, terus dia punya komunitas juga dan dia lagi mau jalanin campaign sepeda ya. Sepeda. Goes maksudnya goes. Goes dari Jakarta ke Jogja. Wah, akhirnya gue minta IG-nya sama Angga, gue lihat, wih seru nih. Undang gak gitu? Akhirnya malam ini kita ketemu Anjas. Anjas sih, gila. Bang, apa kabar Bang? Apa kabar nih? Baik ngap dah Anjas. Baik ngap, aduh ngap. Jadi coba Bang, lu present diri lu dulu Bang. Nih lu ini siapa, lu ngerjain apa gitu. Kalau yang kita tahu kan Bang Anjas ini dia pelaku seni kreatif, artis. Nah, bukan beda ya sama artis, beda sama artis. Pakai. Nah itu dia. Coba Bang. Oke, gue Anjas. Gue apa ya? Gue sih lebih seneng gue bilangnya gue bukan siapa-siapa atau gue bukan apa-apa sih. Karena saat udah itu melekat di gue kayak apa gitu, kayak nggak serak aja gitu. Kalau misalnya gue, si Anjas ini orangnya ini, taunya gue nggak mau dicap seperti itu gitu ya. Takutnya tidak seperti itu gitu. Biasanya itu bahasa semua pelaku seni begitu. Dia nggak mau disebut dirinya sebagai pelaku seni. Contoh, ada teman gue jago gambar. Lu sini lu kan jago gambar. Alah apa sih? Gitu, ya kan? Tapi biasanya nggak orang-orang yang begitu. Dia justru yang pro. Nah, lu setuju nggak Bang? Lu bisa dibilang gitu. Ada bener. Kita ambil contoh misalnya artis Raffi Ahmad. Dia nggak pernah mau disebut orang kaya tapi duitnya paling banyak. Duitnya banyak banget. Nah, asli. Gitu. Rafathar juga. Nah sama kayak Bang ini kan. Dia nggak mau disebut dirinya sebagai pelaku seni, padahal gue lihat IG-nya bilangnya pengangguran gitu kan. Dilihat story-nya tuh, project project ya kan. Nih kita mau bahas dari mana dulu nih nggak? Gue sih banyak nih yang pengen bebas gue. Ayo. Pertama kali gue ketemu si Anjas ini ketika lagi acara kopi di depan kopi. Bilang, wih Anjas nih. Bukan itu ya? Yang seduh nyeru. Yang nyeduh seru. Jadi kayak acara kopi kita, lomba kopi gitu. Terus gue dikasih nih Bang. Dia bikin rajutan korek gitu. Iya, rajutan korek. Oh, rajutan buat korek. Bikin sendiri Rep. Sarung korek. Canggih juga nih kan, woi. Mantap nih berarti. Itu iseng aja Itu awal perkenalan. Oke. Kayak di klub. Minjem korek dong. Iya. Habis itu mulai megang pinggang. Habis megang pinggang nanya kan sendiri aja. Terus meluk ya. Kayaknya semalam banget. Masih fresh banget itu kayaknya. Parah. Yang menyebabkan perang itu ya. Lanjut. Oke. Nah, yang gue denger nih Bang, lu ini nih punya komunitas, tapi gue anjir. Kenapa gini sih? Ketinggian ya. Iya emang kalau orang udah tinggi sih. Sukanya. Ya jadi kalau yang gue lihat dari postingan IG-nya sih, gue sendiri belum memahami nih Bang. Makanya gue mau nanya langsung, kalau lu komunitasnya ini nih bergerak di bidang apa, terus apa yang dilakuin gitu-gitu, apa Bang coba? Kalau komunitas sendiri, gue agak mundur ke belakang ya. Boleh. Buat nih jauh. Gue jauh banget. Mati. Senggol. Nah, anjing otomatis. Jadi tuh dulu sebenarnya gue nggak ikut teatrikalan, nggak ikut teater, nggak ikut penampil kayak gitu, enggak. Gue dulu main di motor malah. Ih anak motor. Ngabers. Motornya aerox enggak? Enggak. Kalau udah aerox ya kan knalpot racing, udah tuh enggak. Dulu touring gitu lah. Baba Bibub ya. Yang pakai slayer tuh kemana-mana nih. Buntutannya sampai pinggang. Iya dulu pernah tuh. Gue juga pernah Bang gitu. Touring juga. Terus beli sepatu Caterpillar di Taman Puring. Gue enggak, gue di Ciledug tuh ada tuh. Oh iya Ciledug bener ada juga. Iya gue anjing jatuh mulu. Lalu udah, nah gini aja dah.
Tes. Oke. Ya dulu awal mula dari situ sih. Karena memang gue nggak suka di rumah, sukanya main aja. Liar gitu. Kayaknya main ya kan, sukanya main, nggak suka diatur juga gitu kan. Iya. Berawal dari situ terus sampai akhirnya ada komunitas apa ya gue bilang ya, komunitas peduli sesama lah gue bilang ya. Itu namanya Project Peduli. Itu juga jadi tuh kita lebih ke trauma healing anak-anak. Nah dulu tuh gue pernah di mereka juga. Sampai sekarang sih sebenarnya, tapi kegiatannya lagi off beberapa lama ini gitu kan. Pernah di situ. Jadi itu kegiatannya kalau ada kebakaran bencana kita turun buat kayak ngehibur anak-anak gitu-gitu. Oke. Dari situ yang sekarang sih bukan komunitas ya. Sekarang bukan komunitas. Gua lebih suka bilang kita itu apa ya, sesama yang saling peduli. Oke. Sesama yang saling peduli, bukan cuma manusia, tapi lebih ke hewan juga, ke alam sih. Karena banyak latar belakangnya. Gitu, banyak dari kita yang latar belakangnya emang sukanya sama kucing, sukanya sama tanaman, sukanya sama air, bahkan ada yang suka sama air, cinta banget sama air kayak gitu-gitu sih. Betul. Yang kalau dia ngelihat, mungkin nih orang yang suka air nih modelannya, dia nggak Jangan ketawa dulu. Lu kenapa ketawa? Gue ngeliat ini di film soalnya. Ada di film. Airnya muncrat-muncrat. Bukan, beda. Mungkin orang yang pecinta air dia paling gak seneng kalau datang ke Steam. Kenapa tuh? Kan air buang. Oh iya. Gue pernah lihat itu di film apa sih yang I'm Perfect itu, yang ada orang dari timur. Dia kan kalau di timur kan susah air ya. Dia datang ke sini kerja di tempat Steam, ya kan? Air dibuang. Dia ngomel ke bosnya, "Ini air dibuang-buang, Bos." Itu. Berarti basicnya ini emang lu datang yang misalkan ada suatu bencana atau kejadian apa gitu, nah lu terjun untuk menghibur anak-anak sekitar. Iya, sempat seperti itu. Itu apa sih disebutnya kalau kayak gitu tuh apa bang, kayak gitu bang? Apa ya? Kegiatannya sih trauma healing sih. Trauma healing. Iya, trauma healing. Berarti bisa dibilang sukarelawan juga ya? Relawan juga bisa dibilang sih. Oke. Cuman bentuknya lu volunteer gitu. Volunteer ya, apalah itulah pokoknya sebutan-sebutannya. Sebelumnya itu lu pernah itu ngelakuin itu di mana aja bang? Di Banten pernah. Itu pas lagi tsunami Banten. Yang vokalisasi yang itu. Seventeen. Yang Seventeen itu. Oh itu lu di daerah Sumur. Iya. Iya itu di situ. Yang satu band hilang semua ya. Iya. Sisa vokalisnya doang. Terus apa lu maksud lu kemana nih? Maksud lu kemana nih? Bener kan? Iya bener. Cuman gua nggak nangkep nih arah omongan lu kemana. Mainnya di jurang-jurangnya tuh, main di pinggir-pinggir. Soalnya dia ngomongnya yang hilang semua terus nyindir. Ya ada sesuatu. Nah itu. Ada. Iya. Terus pernah juga di rumah singgah. Jadi tuh ada sampai sekarang sih berhubungan baik, ada namanya rumah yayasan Sahabat Ayah Sarah. Anak-anak yang terkena trauma. Bukan. Mental. Terkena gangguan sindrom. Gue bilang gue lebih sukanya tuh bilangnya cacat. Bangsat. Bukan dong. Ini apa namanya? Dikasih kespesialan sama Tuhan lah. Gue suka bilang kayak gitu ya. Yang jadi mereka ada yang kanker tulang belakang, ada yang leukemia kayak gitu-gitu. Nah itu si Sahabat Ayah Sarah itu yayasan itu nampung mereka secara free. Jadi kan kebanyakan dari luar kota yang di RSCM nih. Iya. Jadi kan mereka nggak punya tempat singgah, dan singgahnya di situ. Kita juga pernah di situ gitu-gitu. Kalau sukarelawan gitu biasanya kan ntar ada dari orang yang ngasih donatur gitu ya. Itu siapa tapi namanya yayasan itu dia termasuk mengobati juga atau cuma nampung aja? Yayasan Ayah Sarah ya. Iya. Ibunya kemana tuh? Canda mulu nih. Itu namanya juga bercanda sama. Iya, yayasan Ayah Sarah tuh masih ada sekarang kan. Terus jadi tuh mereka menampung, terus kayak dianterin ke RSCM-nya, dibantuin kayak perobatannya kayak gitu-gitu. Dan dibantuinnya dalam arti mungkin materi iya juga, terus didampingi sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya mendampingi. Banyak nih orang tua yang awam ya. Misalkan yang baru pertama kali dari luar kota, baru pertama kali ke RSCM harus gimana sih? Nah, mereka mendampingi juga kayak gitu. Oke. Dan salah satunya lu pernah
melakukan kegiatan trauma healing itu di situ. Bukan trauma healing sih. Apa sih namanya nyebutnya? Hari kanker waktu itu. Oh, hari kanker. Pas hari kanker kita ngerayain kanker sama tuh yang orangnya botak semua kan. Iya. Bener dong. Iya benar. Iya benar. Iya. Jangan bercandain dong anjing. Penyakit, Bro. Enggak kan bener kan? Iya benar. Gara-gara kan jadi botak itu gara-gara kemo obatnya. Iya. Kemo palipi. Iya. Nah, terus barulah sekarang lagi ngumpul sama teman-teman yang itu yang cinta sama sesama, sama lingkungan, sama buminya gitu sih. Namanya apa sih itu? Nama perkumpulannya itu? Gak ada yang spesifik sih, kayak kita apa gitu nggak ada sih. Jadi kita ya energinya sama nih. Alhamdulillahnya ketemu bareng gitu sih. Oh, sama-sama satu tujuan dan satu itulah pokoknya. Berarti awal mulanya berangkat dari cuma seneng-seneng aja nih. Seneng akhirnya aja. kayak lu seneng juga, oke nih gabung kita bikin acara bareng. Banyak yang ikut lagi. Terus kayak kita diundang, kita datang gitu, saling menghargai aja sih. Selagi masih masuk nih ya. Misalkan ada acara temanya misalkan perihal lingkungan, ya kita bisa masuk ke situ. Tapi kalau kayak udah industri gitu kita kayaknya kalau udah yang berbau dengan uang gitu ya. Iya, kurang lebih gitu. Bukannya nggak butuh sih, tapi nggak butuh, tapi ada idealisme yang kita nggak bisa satukan nih antara keinginan industri dan keinginan hati. Betul. Sama. Berat ya. Begitu kan orang-orang betul. Rata-rata pelaku seni itu biasanya berseberangan dengan itu ya kan. Berseberangan dengan itu. Banyak banget yang karena kan si industri pengennya yang lu lakuin dilihat banyak orang, sedangkan hati kita belum tentu sama gitu kan. Tapi untuk saat ini sekarang ini gue lebih mikir kayak gue melakukan sesuatu bukan cuma keluar doang sih. Gue pengennya sih kayak gitu sekarang ini. Oke. Kayak lu membuktikan saja kan. Jadi nggak yang istilahnya cuman bacot doang kalau dia mah gitu. Gua ada actionnya nih loh gitu kan. Pengennya sih gue pribadi kayak gitu. Iya. Terakhir yang dilakuin itu untuk terhadap percintaannya dengan lingkungan tuh apa bang? Yang kemarin yang terakhir gitu. Yang terakhir banget itu kita kemarin sempat adain acara. Ada beberapa acara sih. Salah satunya kemarin di Ciloto tuh. Atau yang paling baru banget kemarin di daerah Sukabumi itu bareng-bareng anak-anak pendaki Indonesia. Nah, kita ngecamp di situ sambil menyuarakan sadar kawasan ya itu lagi tadi cagar alam gitu. Nah, kalau acara besarnya kemarin di Sumatera Utara di itu ada namanya konser pejalan. Nah, itu yang gue bilang tadi yang goes. Ini salah satu kampanye ini ya. Berarti namanya apa? Konser pejalan. Pejalan. Nah, jadi teman-teman Bang Anjas ini dia juga lagi ngadain campaign untuk goes ke Jogja sama teman-teman kawanannya lah bisa dibilang gitu. Mungkin Mungkin apa? Mungkin teman-teman mau bantu support ya. Oh, bisa banget. Langsungnya hubungi Instagram ya. Yoi di sini. Sepeda belum ada nih. Kali kan support itu. Kali yang punya bengkel sepeda kan. Iya, mungkin mau goes tapi belum ada sepeda gimana kan. Mungkin teman ada yang mau minjemin gitu. Nah, iya. Bisa. Nah, bentuk kampanye ini sendiri selain lo goes bang, apa lagi? Nah, tujuan gue goes dulu kali ya. Iya, tujuan gue goes ya. Ya. Kenapa sih gue sampai kayak kepikiran gue pengen goes ke Jogja gitu kan? Kenapa tuh? Kenapa lu nggak naik motor atau naik bis gitu kan? Pertama gue itu sebagai langkah. Ada beberapa tujuan lah. Pertama itu sebagai reminder buat diri gue sendiri. Mungkin gue selama ini agak luput nih dengan hal-hal kecil. Di perjalanan itu pasti gue akan menemukannya gitu loh kan. Oke. Contohnya apakah gue kurang bersyukur apa gimana di situ kan pasti gue akan menemukan tuh di perjalanan itu. Benar. Nah, yang selanjutnya adalah belajar. Udah pasti belajar. Udah pasti belajar. Iya. Karena gue lagi tertarik sama konsep permakultur. Apa tuh? Permakultur. Permakultur. Apa jadi tuh dia konsep bercocok tanam. Oke. Nah, jadi gini. Di permakultur itu diajarin kita apa yang kita beri kita kembalikan dan yang kita ambil pun secukupnya aja. Jadi gua nggak nyambung. Jadi gini, gue kasih contoh. Kita biasa menggunakan air deh. Yang kita simpel. Kita biasa menggunakan air. Tapi kita lupa mengembalikan air itu. Nah, biasanya kita kalau mandi, kalau di perkotaan kan selokannya udah
gitu kan. Ngalir gitu aja ya. Gitu aja. Tapi kita lupa tuh kita untuk mengembalikannya kemana? Ke tanah dong. Biar apa? Biar siklus airnya tuh nyerap lagi ya. Iya. Kayak gitu-gitulah. Terus ngambil secukupnya apa gitu kan. Kita nanam tapi tanpa pestisida. Jadi contoh kangkung saat kena hama, bolong-bolong kita tetap makan. Ya udah kita makan, toh makhluk hidupnya yang lain juga berhak dong atas apa yang kita tanam. Kayak gitu-gitu lah. Berarti tanpa pestisida. Kalau udah pakai pestisida kan ya nggak bisa dimakan sama makhluk-makhluk kecil itu ya. Oke. Tapi tanpa disadarin, lu sadar gak sebenarnya air itu adalah makhluk hidup? Gua belum paham konsep itu. Belum sampai situ. Belum. Lu pernah nggak lagi capek mandi terus seger? Iya. Nah, berarti kan dia memberi energi. Apapun yang memberi energi dia hidup. Oh, I see. Iya. Gua nggak pikir sampai situ. Karena beda. Kita bukan pegiat alam. Karena kan kalau lu perhatiin ya, nantinya yang akan kita rebutkan adalah pangan dan air doang gitu loh. Iya. Sebisa mungkin ya udah. Nah, permakultur ini mengajarkan itu. Kita jadi tuh satu lahan nih misalkan 1 hektar. Nah, dari 1 hektar itu nanti dibagi-bagi tuh. Ada mini hutannya, ada untuk lahan. Yang lu pernah story di bercocok tanam gitu nggak sih? Iya, kayak gitu. Gue di Bandung tuh kan. Nah, gue mau belajar itu karena itu harus banyak pembelajarannya, kayak lu harus melihat spot mataharinya dari mana, anginnya dari mana gitu. Karena itu menentukan nanti lu harus nanam apa, lu harus ngapain kayak gitu-gitu sih. Nah, itu gue masih belajar lah itu perihal itu. Kalau negara yang benderanya segitiga. Iya, Nepal. Everest. Iya. Ini tadi sempat di-mention nih dikit nih, tapi gue ntar aja bang ceritanya. Di podcast gue. Itu yang pengen gue tanya. Iya. Naik sepeda dari Bandung ke Nepal tuh tujuannya apa bang? Nah, bener. Pasti ada tujuannya dong. Iya. Nah, mereka tuh mau campaign perihal cagar alam di Indonesia. Karena cagar alam di Indonesia makin lama tuh makin berkurang. Jadi kan status kawasan tuh ada cagar alam, ada taman wisata, ya kan, sama ada apa satu lagi? Aduh lupa ada satu lagi tuh pokoknya. Nah itu tuh mereka mau bilang, mereka mau ke Nepal tujuannya kayak, orang luar, bantu dong kita nih ngingetin pemerintah Indonesia bahwa cagar alam ya udah nggak usah diapa-apain, karena kalau cagar alam itu benar-benar nggak boleh ada aktivitas manusia. Iya benar. Gitu itu kan. udah dilindungi negara kan. Nggak boleh. Nah sedangkan sekarang Gunung Guntur aja mau dibikin taman wisata. Oh emang iya? Iya. Wacananya. Tadi kan tujuannya ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia. Iya. Bahwa cagar alam ini penting sebenarnya pada intinya itu. Iya, tapi kenapa Nepal bang tujuannya? Nah itu dia tuh. Sedangkan yang dia tuju ini pemerintah Indonesia, tapi dia perginya ke Nepal. Ya karena Rusia lagi perang men. Oh ini ada konspirasi. Ada hubungannya nih sama. Ini sudah memprediksi jangan-jangan mereka ya. Iya. Hebat juga nih berarti ini. Ya kalau lagi naik sepeda kan tuh serudal lewat tuh. Aduh, panas. Buat ngejawab itu, lu ngeliat YouTube mereka. Apa tuh namanya? Namanya Garis Langit. Garis Langit. Channelnya Nusa Layaran. Ininya Garis Langit. Ekspedisinya tuh namanya Garis Langit. Ekspedisi Garis Langit. Nah itu lu cari tahu sendiri tuh. Biar lu biar lu paham. Itu mereka naik sepeda sendiri gitu. Sekarang total bertiga dari Bandung. Dari Bandung tadinya berempat, terus sempat ganti personil, sekarang bertiga nih. Mereka lagi di Pekanbaru. Oke, mau nyebrang ke Malaysia. Oke, dan ini dia bahasanya apa ya? Maksudnya berangkat sendiri aja atau memang ada dia nge-guide sponsor? Enggak, mereka sendiri. Nih, konser Pejalan kemarin itu sempat diadakan di Sumatera Utara. Terus kegiatan mereka guys ke Nepal, setahu gue tuh pengen kayak ada iming-imingi sponsor tapi mereka nolak gitu. Jadi mereka ya benar-benar udahlah, sebisa mungkin mereka pakai biaya mereka sendiri kolektif gitu kan. Iya. Dan banyak yang mendukung. Nah maka dari itu mereka kayak bikin kaos, bikin merchandise untuk mendukung mereka gitu. Iya. Nah berarti dia benar-benar biaya sendiri nih bang. Sendiri kolektif. Nah yang gue dengar tadi lu sempat cerita sebelum kita on cam kan. Salah satu anggota dari tiga ini yang yang ke Nepal, ada yang baru nikah 2 hari. Mereka baru nikah 2 hari langsung dilanjutin goes lagi. Itu ngewenya gimana? Belum ngewe itu gue rasa.
Nggak honeymoon dong dia. Nggak honeymoon dong berarti. Online mungkin ya. Tapi emang kalau dia benar-benar menjalani itu ya maksudnya ya itu emang udah dari hatinya banget dan prinsipnya udah kuat banget dong berarti ya. Udah. Bininya tapi ngebolehin itu. Hah? Bininya? Iya, berhubung mereka sudah kenal lama, jadi mereka sepemikiran, jadi ya udah. Oh itu. Udah sepemikiran. Berarti gue harus nyari yang sepemikiran juga Lep. Oh, yang sekarang udah sepemikiran. Emang yang sekarang kenapa sih? Ayo terus lanjut. Dia yang mancing ya kan. Oke, berarti tujuannya untuk mengingatkan ke pemerintah Indonesia bahwa cagar alam itu penting gitu ya. By the way si Anjas nih dia punya buku perpustakaan keliling. Oh iya. Perpustakaan keliling. Kemarin lu sempat mention ya. Aduh ngangkut. Nah, ngomongin perpustakaan keliling ini Bang. Ini lu yang bikin sendiri. Sebenarnya yang penggagasnya itu bukan gua, ada teman gua namanya Mas Don. Nah, terus kayak mereka dia 3 kali apa 2 kali itu di daerah Jakarta Timur dan Depok. Terus gua menawarkan dengan sukarela, kata gua. Yaudah lu Tangerang nih, gue bawa sepedanya, gue buka di Tangerang di beberapa tempat teman gue. Oh yaudah silakan bawa. Nah akhirnya gue sempet nih di sini kan di 103. Oke. Nah, sempet di 103 dan beberapa tempat teman gue yang lainnya. Tujuannya apa sih? Kalau si teman gue sebenarnya tujuan gue sama teman gue sama, tapi beda nih ranahnya. Kalau dia kan kenapa sepeda, ngincarnya itu orang yang habis olahraga pagi, lagi break, lagi istirahat baca buku. Nah, iya. Sebenarnya sama aja kalau gue pribadi gue kayak gue mau ngingetin lu buku tuh masih ada lo gitu. Iya. Nah, lu terakhir baca buku kapan Lep? Ya coba. Lupa gue anjir. Sebelum ada digital, buku digital, emang dari dulu tuh minat baca orang Indonesia dikit, bener udah gak? Minim, iya bener. Setuju kan? Setuju. Apalagi udah ada digital. Iya sih. Emang sih gimana ya bahasanya ya? Sekarang lu belajar bisa dari mana aja, benar. Buku digital bisa gitu kan. Iya. Tapi beda nih esensinya antara lu baca buku langsung dengan digital. Sama kayak yang sering lu temuin mungkin orang baca komik. Sekarang kan ada tuh webtoon. Iya. Semua komik kan ada kan. Betul. Ada benar. Tapi dia gue nggak seru. Gue pengennya punya bukunya punya gitu. Fisiknya. Nah gitu kan. Dan salah satu lu mengkampanyekan itunya juga dari perpustakaan keliling ini. Iya. Intinya tuh kayak buku nih masih ada, nggak cuma lupa sekolah doang gitu loh. Gue masih banyak genrenya ada. Makanya kemarin tuh yang gue bawa ke sini kebanyakan kayak puisi, cerpen sama novel-novel gitu. Pujangga tuh Lep. Mantap. Berarti buku-bukunya itu yang lu bawa setiap ini rutenya kemana nih Bang kalau misalkan? Ini lu sendiri yang muter? Yang pas di sini, masih Tangerang. Iya, gue sendiri. Oh enggak, maksud gue perpustakaan keliling ini lu keliling-keliling kah atau? Iya, pindah-pindah tempat udah pasti. Atau lu cuman kayak misalnya ada acara apa lu stay di situ? Enggak ada acara pun, kayak misalkan hari Minggu nih gitu kan, udah jadwalnya ya udah di mana gitu. Oh, nyasarnya orang-orang yang banyak kayak yang tempat-tempat crowded mungkin. Tempat-tempat crowded. Iya, tempat crowded kayak Car Free Day gitu ya. Oke. Dan lu ini ritmenya gimana Bang? Lu keliling terus lu berhenti di satu titik. Ntar ada orang yang mau nyamperin lu untuk baca buku gitu. Iya, jadi gue bilangnya lapakan ya. Kayak gue berhenti misalkan di salah satu kedai apa di salah satu tempat, gue gelar ya udah, monggo. Toh orang cuman melirik, gue udah seneng. Oke. Nah, mereka apalagi udah megang-megang. Udah megang-megang, udah lihat-lihat. Meskipun mereka nggak buka atau nggak baca ya, itu gue udah seneng banget. Itu gue udah seneng. Berarti nyampe tujuan gue. Gitu. Tujuan lu nyampe. Dan lu di sini nih lu nggak mungut biaya sama sekali Bang. Gratis. Kalau misalnya, gue lagi baca buku nih. Ini boleh gue bawa pulang nggak? Saat misalkan hari itu ya kayak udah sore, gue mau cabut, lu masih baca, ya udah lu baca. Misalkan janjian sih sama gue paling ntar hari ini apa kita ketemu lagi di sini ya gitu. Oke, untuk ngambil bukunya. Iya. Masa mau lu HM? buku gue bangsat. Bukan buku gue juga. Ini istilahnya bahasa kasar gini. Ini bukan buku lu anjing. Mau bawa pulang be. Bukunya itu juga hasil ini ya, hasil donasi ya, hasil donasi. Jadi kita menggagas pengen ada sepeda tanah mati namanya. Nama purpose jalnya itu sepeda tanah mati. Berat gak dulu? Kenapa sepeda tanah mati? Lu tau gak sepeda tanah mati itu apa? Itu baru gue mau nanya tuh. Kenapa namanya sepeda tanah mati? Sepeda lah. Nah tanah matinya nih kan. Tanah matinya itu aspal. Wah anjing. Gelap ya. Filosofis brother. Iya. Karena gara-gara aspal tanah jadi mati. Iya. Wah anjing ya. Iya. Tapi gak ada aspal belok gak?
Iya juga ya. Iya sih. Gimana ya? Infrastruktur nggak jalan tadi. Aduh. Berat. Jangan bahas gituan dan begitu. Balik lagi. Balik lagi ke perpus tadi. Nah, buku yang lu bawa itu apa aja, Bang? Di saat lu jadi perpus keliling ini sedang keliling, apa aja yang ada di situ dan berapa banyak? Iya, pokoknya jumlahnya itu di atas 20. Oke. Nah, variannya tuh banyak. Mulai dari novel, cerpen, puisi, biografi, buku-buku yang susah dicari di pasaran. Iya. Bahkan sampai kayak cerita anak-anak ada. Kemarin gue bawa cerita anak-anak gitu. Peminatnya dari buku yang setiap lu bawa ini, Bang, paling banyak di buku apa? Kebanyakan novel. Udah jelas pasti novel. Udah pasti karena novel itu sama buku. puisi. Nah, yang lucu nih. Kenapa nih? Kalau puisi ada tuh kayak mereka baca nih puisi. Bagus nih di capture, jebret. Besoknya dijadiin caption. Diangkat ke story. Terus ntar kayak di belakang itu ada ngeblur gambar kopi. Ya kan? aja. Sama ntar captionnya apa namanya? Healing. Chill. Dan itu setiap lu berhenti minimal ada berapa orang yang nyamperin ke ini, Bang? Waduh. Banyak sih. Banyak sih. 2 orang 3 orang lah. Paling dikit Paling dikit 2 orang berarti 3 orang. Dan gue juga termasuk baca sih. Iya. Baca apa? Novel. Hentai. Yang ada gambar-gambarnya ya. Pusing anjing kalau misalnya tulisan mulu. Aduh gue bilang. Serunya kan di situ kita. Iya sih. Anjing. Lu jadi theater of mind. Kalau lu yang gak ada gambarnya. Ngomong-ngomong teater nih, bocah teater nih. Waduh, masuk banget lu. Iya. Nah, yang gue lihat juga nih, Bang, kita masuk ke teater. Seru nih teater. Parah. Yang gue lihat di Instagram lu nih ya kan. Lu tuh ada, nah apa sih nih? Lu nih ada yang masih pertama banget gue pengen tahu itu tentang foto. Yang suka lu gambar. Itu nanti mau gue tanya yang itu. Tapi gue mau nanya ke teater dulu, Bang. Oke. Kenapa sih mau ikut teater? Kenapa mau? Kan lu awalnya anak motor banget nih, iya kan? Nyebrangnya jauh banget. Iya, yang sering nongkrong di Kopilas. Mio Ember. Kenapa gitu kan? Kenapa? Ya itu yang gue bilang tadi. Gue nggak mau cuman ngaung-ngaung tapi gue mau action gitu tuh. Nah, apa yang bisa gue lakukan untuk sementara ini ya itu gitu loh. Oke. Dan yang gue lihat ketika si Anjas ini teater, dia buat tentang alam juga, Lep. Iya. Waduh, keren banget sih asli. Gue kaget tuh ngeliat Anjas teater. Gue pertama kali pernah nonton teater itu di Mercu gitu. Oh anak Mercu lu ya? Iya cuy. Ya lah pakai rahasia. Udah rahasia umum. Soalnya gue ada teman anak Mercu. Mantan lo anjing. Temen gue juga itu. Iya. Teater terus. Iya, gue pernah nonton teater di Mercu. Itu pertama kali gue nonton teater. Gue nonton anjing seru banget ya gitu. Lu langsung pertama kali speechless kan? Iya. Gini. Yang gue kepo di situ di saat gue nonton teater pertama kali, persiapannya nih. Teater ini kan beda ya. Beda dong dengan film. Beda banget jauh. Anjir. Walaupun ada actingnya. Iya, walaupun emang terkesan kayak acting, tapi menurut gue keren sih. Apalagi biasanya cerita yang dibawain teater itu tuh satir, banyak yang satir kan ya, menyinggung suatu apa gitu, ada maksud lah di baliknya itu. Nah, persiapannya sendiri, Bang, kalau misalkan lu untuk berteater, itu apa aja, Bang, pertama? Nah, biasanya tuh gue misalkan Mas Anjas misalkan ada kontak ya, Mas Anjas kita pengen ada acara nih, tampil sama teman-teman juga gitu kan. Gue pasti mikir, gue menyesuaikan tempat. Berarti setiap tempat tuh beda-beda. Beda-beda. Contoh kemarin waktu di Depok di Taman Baca Melego ada namanya. Gue nyampe rumah, wah tentang sampah nih anjing kata gue. Karena kenapa? Karena di sono kesadaran untuk sampahnya kurang gitu kan. Iya. Sudah sampah nih. Nyampe sono, gue konsep gue cuma sampah gitu kan. Apapun yang ada di sana gue pergunakan. Nah, di sana ada tong sampah nih. Tong sampah bener-bener tong sampah. Gue pakai itu gitu. Gue buat guyur muka gue, badan gue buat mandi. Nah itu teater gokil sih. Serunya begitu cuy. Lu nggak tahu tuh yang di 103 tuh. Batu kerikil ngauk-ngauk. Buset nih orang badannya kuat banget. Gokil nih orang gue. Gue nggak nonton lagi tuh yang itu. Yang itu. Nah abis itu gue pakai lah tuh properti itu. Gue nih yang sampai gue lumpurin ke muka, nggak nyium tuh baunya sampah. Serius demi apapun. Nggak nyium tuh baunya sampah. Orang-orang di situ setelah gue selesai dia bilang anjing itu Jas itu sampah bau banget, dan ternyata itu sampah udah 3 minggu nggak dibuang. Anjing. Tapi pesan gue nyampe kenapa? Besoknya atau lusanya gitu sampahnya itu dibakar. Oke. Sampai lah pesan gue gitu loh.
Berarti di situ lu ngangkat temanya tentang sampah, kesadaran orang untuk buang sampah pada tempatnya. Di situ yang waktu itu ya. Iya. Okay. Jadi ini lu teaternya berteaternya ini by calling. Enggak juga. Ya gue tuh sebenarnya tuh nggak pengen di calling apa gimana gitu ya. Maksud gue tapi ditawarin Mas Anjas nih ada mau ngisi nggak ya? Bisa nggak? Ya, yaudah kalau sekiranya. Nah, kalau itu kan kalau ada panggilan nih, di saat lu nggak ada panggilan, nah lu merealisasikan teater lu ini, lu biasanya di mana nih? Untuk bikin acara ada teaternya. Kagak ada kalau sekarang. Maksudnya enggak ada khusus gitu ya, enggak ada. Udah enggak ada ya berarti? Enggak ada. Dulu ada tapi enggak ada juga. Kalau gue pribadi apa gimana nih? Kalau lu pribadi? Kalau gue pribadi enggak ada. Bingung kan lu? Enggak ada. Dan ini lu ada anggota khususnya untuk teater? Enggak ada juga. Lu sendiri juga? Gue sendiri. Kalau yang untuk gue ya, yang gue tampil selama ini gue sendirian. Paling kalau kayak pas di on the spot, kayaknya gue butuh 2 orang nih. Oh si ini gitu misalnya. Bantuin gue ya begini gitu. Nah kalau persiapannya ini berarti lu bikin skrip dulu kah? Enggak. Gue pokoknya mikir misalkan sampah. Oh yaudah sampah. Ngapain ya pas lokasi. Gue kan merhatiin dulu nih audiensnya nih. Kayak gimana segmennya. Berarti lu improvisasi di Improve di tempat. Wah anjing gokil. Bisa ya. Soalnya kalau bayangan gue gini Kak, kalau yang waktu itu gue tonton sih emang teater ini dia teater panggung. Iya. Berlima apa berempat gitulah. Dan kalau bayangan gue pada saat itu ini keren banget begini, berarti konsepnya mateng. Iya benar. Nah cuman gue kaget nih pas Bang Anjas bilang gue cuman nentuin satu tema, nanti di sana gue improve. Jadi lu nentuin gue ngapainnya pas di lokasi. Pas di lokasi. Keren banget. Ngeri. Dan lu udah sering Bang untuk teater itu udah sering? Setahun belakangan. Waduh. Baru sebenarnya. Tahun belakangan tapi udah kayak jam terbangnya tinggi banget Lep. Pasti. Kalau udah nyampe di tahap kayak gitu, jam terbang lu tinggi biasanya. Gak mungkin. Orang kaget gue sampai mikir ini Anjas nih bisa gitu ya kayak gitu ya. Waktu di Ciloto ada tuh di Ciloto, terus gue disuruh tampil ya. Udah gue ngiringin ada namanya Pak Alam dari Bandung. Dia bawain lagu, dia nyanyi kan. Dia bawain lagu tentang Sumatera, tentang harimau Sumatera. Oh ya, yang hampir punah ya. Iya. Mas Anjas nanti iringin aku ya. Aku mau nyanyiin tentang harimau Sumatera. Aku kayak anjing kok ngapain ya, itu ditembak tuh. Kalau itu ditembak ya kan. Itu proses lu untuk nyampe dapet lu mau ngapain itu gimana Bang? Itu gue ngapain, nah itu kan gue ngapain. Improve susah tuh ya. Iya. Gue duduk merhatiin orang yang lagi penampil sambil mikir nih anjing gue ngapain, sambil orientasi lokasinya orang-orang gini. Oh ya udah gue butuh 1 orang. Jadi gue seolah-olah harimau. Gue seolah-olah harimau yang kejerat, ketangkap sama warga terus disiksa. Aduh. Oke. Udah gue mikirnya, wah yaudah kayak gitu. Nah ngapain ya? Wah itu nanti pas udah duduk, maksudnya udah maju. Gitu gue biasanya. Berarti lu mikir di saat di panggungnya? Iya. Wah anjing. Serius? Teng. Gokil. Untuk propertinya gitu juga lu? Properti paling gue menyesuaikan tempat juga. Tapi kalau yang udah gue pikirin, nah salah satunya kemarin ada nama Amor Fati di daerah Ciracas. Nah itu kan, gue tuh mengiringi ada nama bandnya Kultur Nade. Kultur Nade itu dia ada satu lagu perihal tembakau. Tembakau. Nah gue tahu nih gue mau mengiringi lagu itu. Tapi itu gue research. Research tembakau, sejarah perputakan tembakau, segala macam tembakau. Oh yaudah, gue gimana caranya? Jadi gue menggambarkan gue orang yang diperas untuk diambil tenaganya. Petani tembakau yang diperas dulu, pekerja paksa. Wah yaudah gitu. Nah itu gue bawa tuh. Gue butuh tali, gue butuh apa yang jadi darah kayak gitu. Iya. Baru dipersiapin. Nah itu pertama kalinya gue. FPI juga. FPI nggak pernah ngerokok. Dia nggak pernah ngerokok. Gila, bersih banget. Sehat banget. Gokil. Nah ngomongin gambar Lep. Gambar itu gokil. Kita masuk ke gambar. Ini yang paling menarik perhatian gue juga nih Bang setelah teater. Di Instagram lu. Lu kan ada gambar yang misalkan gambar anak kecil, matanya ada bintangnya, tahu-tahu belakangnya ada pohonnya. Iya. Terus ada bunga gitu. Ada tank tiba-tiba. Iya.
nama gambar itu dulu. Itu nama gambarnya apa Bang? Itu nama karyanya namanya kolase. Kolase. Bukan hal baru sebenarnya. Iya, gue sering sih ngeliat kolase itu. namanya. Cuman emang gue nggak tahu aja. Nggak tahu namanya itu apa. Oh, kolase. Itu namanya kolase. Kalau untuk setiap orang yang main itu dia bakal tahu nggak Bang apa yang digambar orang lain? Artinya. Misalkan gue bikin. Iya. Ada juga orang yang kayak lu nih. Dia ngeliat gambar lu dia langsung ngerti nggak apa yang lu bikin? Asiknya sih gini. Asiknya itu saat gue bikin. Gue tuh lebih suka orang lain menerka-nerka. Berarti bisa ditebak gitu ya? Iya, ditebak. Bisa apa sih namanya? Diartikan banyak hal. Nah, contohnya yang bocah tuh, ini yang gue pakai nih. Iya. Nah, yang gue pakai bocah kan lagi nginin pohon. Nah, fotonya ini nih, ntar gue kasih nih. Nah, ini kenapa kayak gini? Oke. Ya kan? Ini gue judulnya Melindungi. Tadi yang lu bilang hutan itu ini? Ya, ini namanya hutan kinipan. Jadi tuh dia hutan adat yang dibabat habis jadiin kelapa sawit. Ini yang bekas arsiran nih ya? Iya, itu bukan arsiran, itu tekstur yang tekstur dari pembalakan hutannya itu. Iya, ini jalanannya nih ya. Iya. Nah ini, gue mulai dari mana nih? Lu mau dari mana deh? Dari pohon dulu. Kenapa matanya ada di pohon? Kenapa matanya ada di pohon? Itu gue sebenarnya menggambarkan mata Tuhan. Oke. Nah, kalau gue ya, gue menggambarkan itu mata Tuhan. Nah, kenapa sih si bocah ini meluk si pohon kan? Nah, itu ya melindungi. Gambaran manusia yang melindungi si pohon. Karena si kinipan ini itu mereka si warga adatnya, warga pedalamannya berperang sama si perusahaan-perusahaan itu sama pemerintah gitu. Mempertahankan si hutan adat itu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan ada eskavator. Nah, eskavator ya itulah lambang dari si pembalakan. Nah, burung gagak lambang dari kematian. Kalian gitu. Lagi live Bang. Burung gagaknya melambangkan kematian. Oke. Nah, karena banyak yang mati juga. Kenapa mata si anak kecilnya ini jadi pohon lagi nih Bang? Jadi dan pemandangan ada ya. apa burung ini ya? Itu pemandangan. Ini pemandangan. Ini pemandangan nih yang matanya ini pemandangan. Ini sebenarnya XX-nya cuma ornamen-ornamen doang. Ornamen aja. Kenapa pemandangan ya nantinya saat ini habis ya dia cuma bisa pengen ngeliat nih gitu, tapi nggak bisa gitu. Gitu. Nah, ini apa? Bulan itu atau bulan? Bulan. Kenapa bulan di sini Bang? Itu bulan. Ya malam hari doang yang cuma bisa buat merenung kan biasanya. Anjing. Ada satu lagi nih. Apa tuh? Kenapa ada mulut nyengir? Nah, ya itu gambaran dari mereka-mereka yang serakah. Oh anjing. Senyum ngeliat proyek hasil ya. Lahan nih anjing nih gue babat nih. Cuan lagi. Gitulah kurang lebih. Oh iya. Gue mau cari lagi Bang. Oke. Kita coba cari dan kita coba terkau dari satu gambar foto misalnya. Itu yang bawahnya aja. Itu mah biasa. Bawahnya lagi. Bentar. Ini. Oke. Nah, di sini kan ada orang berjas. Orang berjas berarti orang atas nih. Bisa bukan orang berjas sih sebenarnya. Sebenarnya ini orang biasa cuman pakai sweater. Ini teman gue sebenarnya. Gue bikin buat dia. Gue kasih judul namanya bertumbuh. Nih bertumbuh. Ini apa Bang? Buah kuldi nih. Itu kopi dong. Ini kopi ya. Biji kopi kan. Jadi tuh dia itu barista. Oh ini ada nih. Iya. Itu kopi. Iya dia profesinya sebagai barista. Terus ini gambaran dari dia tuh bertumbuh terus loh. Nggak lu cuman jadi barista gitu, tapi ya banyak ilmu yang lu dapat seperti pohon kopi yang kopinya nanti dipanen sampai akhirnya bisa dinikmatin. Berarti kan ilmunya nanti bisa dinikmatin sama orang lain atau bahkan bisa berbagi lah intinya. Bisa berbagi ke orang lain. Oke. Gitu. Gokil. Gue mau nyari lagi ya. Nah itu. Ini menarik nih. Itu apa sih? Itu gajah. Orang tapi palanya pala gajah. Orang pala gajah. Lu tau gak sih gajah itu adalah hewan yang paling setia. Iya. Iya kan. Dia setiap berapa tahun sekali pasti akan balik ke satu titik di mana dia stay. Dia mau kemana pun pasti balik ke situ lagi. Iya benar. Siklusnya berapa tahun sekali. Itu ada bunga matahari ya? Bunga matahari kan lambang keabadian, kedamaian. Oke. Ini apa sih? Itu burung. Ini apa nih? Mana tuh dia? Waduh. Kok jadi jauh? Cewek mulu tuh kayaknya. Nih, ini apa nih Bang yang kecil nih? Sorry saya tahu. Burung itu. Ini burung. Itu burung. Burung apaan Bang? Oh, ini burung lihat tapi palanya hitam. Mata ya emang. Oh
iya. Ini dihitemin ya kayak palanya gitu. Enggak, emang udah hitam. Nah, gue nggak mau setiap apa yang gue bikin ada mata dan wajah asli. Ya meskipun ada wajah asli pasti gue tutupin. Kenapa tuh? Wah, itu akan tanggung jawabnya akan berat. Oh iya. Kalau mata dan wajah nggak ditutupin itu tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat bukan ke orang ya, ke yang bikin orangnya itu gitu. Oh iya. Itu akan berat gitu. Nah ini gue gambarkan sebagai pelindung juga. Gue melambangkan ini adalah dewa pelindung si hutan. Ini kan hutan lagi nih. Iya ini bawahnya ya. Iya dewa. Oh gitu. Iya. Jadi penjaga. Dulu lihat captionnya. Oh ya, ada penjelas. Ngeri banget tuh bab 4.1. Masih di bab 4 yang sebenarnya sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini para leluhur lah yang menjaga habitat dari habitat. Oh iya tipe habitat dari keturunan mereka. Percayalah malam akan selalu menemani di saat kamu berdialek dengan sang rembulan, dan sang raya selalu menyambutmu meskipun keangkuhan kau junjung tinggi. Keren. Satu foto lagi kita. Aja. Ini sini. Tuh ada jam, ada bunga matahari lagi. Berarti matahari kan bunga matahari. Melambangkan keabadian. Terlalu. Gue mau ini tadi udah. Gue mau yang ini nih bang. Bulan, helm astronot. Di bulan ada jendela. Di sininya ada awan dan ada pesawat. Ini bawahnya apa? Jalanan. Kenapa nih bang? Nah kenapa ya? Ini gue kasih judul namanya Bertualang. Oke. Oh iya Bertualang. Nah ini gambaran dari teman gue. Ini lagi-lagi teman gue. Ini teman lu nih orang ini ya? Iya. Teman gue yang gue gambarkan dia sedang bertualang mencari dirinya. Makanya captionnya coba baca. Coba gue baca dulu ya. Gue kali yang baca ya? Boleh. Coba captionnya baca. Bab 3 Bertualang. Ini bab yang sangat menarik. Setiap dari aku akan menemukan aku yang lainnya. Semua ini pasti akan terjadi, mencari aku di dalam aku, sampai di titik akhirnya menjadi aku yang seutuhnya. Oh, nyambung. Berarti ini tentang seorang yang sedang mencari jati diri. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Bang, bikinin gua nggak apa-apa. Ini dalam loh cuy. Asli, ngeri banget ya. Kenapa bulan ada jendelanya? Itu gambaran dari rumah sih sebenarnya. Tapi kenapa rumahnya bulan? Iya, kalau rumah biasa aja kayak kurang aja sih kalau itu ya. Kalau itu. Iya. Berarti kayak semacam kiasan ya kenapa rumahnya bunga. Nah, pesawatnya itu transportasi dia ke sini loh. Ke rumah. Oh, ingin swing gitu. Nah, jalanan ya dia lagi berjalan kan, jalanan tuh. Mencari Nah, ini bunga Daisy. Artinya apa kalau bunga Daisy, Bang? Wah, udah lupa lagi anjing. Berarti ini melambangkan dia sedang mencari jati dirinya dia gitu. Oke. Kalau misalkan gue mau kasih lu satu ilustrasi, Bang. Kira-kira lu bakal gambar seperti apa? Oke. Gue mau melambangkan. Gue mau coba lu ilustrasikan gambar lu dengan orang yang tamak. Orang yang ada di sini. Oh, ada. Waduh. Yang mana, Bang? Yang mana? Cari Levi. Ini ya? Ini enggak sebelah tadi. Ini. Waduh. Gue mau baca captionnya dulu. Bab 6. Kalau fake taksi. Fake. Bukan. Oh, bukan. Fake taksi mah enak. Fake. Banyak banget yang mengatasnamakan solidaritas, tapi ujung-ujungnya hanya mengincar keuntungan untuk dirinya sendiri. Waduh. Berpura-pura peduli padahal aslinya busuk. Terima kasih Levi Musik sudah memberi kesempatan untuk berkontribusi. Nah ini gue diminta tolong sama teman gue asli Lombok. Just tolong bikinin artwork buat single gue dong. Nah, ini buat album ya? Buat single. Oh buat single. Keren sih. Gokil. Jadi ini menggambarkan serakah nih, Bang. Yang kenapa sih palanya kambing? Kambing tuh kan satanik ya. Ya maksudnya konotasinya negatif kan kambing kan. Iya. Banyak kan kayak setan lah gitu kan. Nah, manusia berjas dan berdasi enggak usah ditanya lah. Iya. Apalah ya. Tamak. Enggak usah ditanya apa lah ya. Saya dong. Kenapa sih ada jari nunjuk dan ada ada merah-merahnya? Ini kayak merahnya itu kayak bekas tembakan gitu. Iya, lu sadar enggak sih sebenarnya jari telunjuk itu kadang-kadang sebagai senjata. Oh, lu kalau lu nunjuk orang ya. Nah, kenapa dia ada duit? Ada duit ini hospital. Ini hospital sebelahnya itu sekolah. Oh iya. Nah, ya udah.
Iya. Ya kan, Masa lu Bang, nggak tahu kan? Udah. Masa harus dipanjangin sih. Ntar ada yang hilang lagi. Kan ada dokter kan. Ya, Nah ini apa nih bang? dokter itu kan. Yang ini dokter jahat. Oh iya. Dokter jahat. Jahat iya gue Gue suka sama Bulan sih. Suka gue sama Bulan. Ini lagi-lagi apa tadi namanya? Apa sih sebutannya kalau ini? Ornamen. Iya. Gue suka sama Bulan dan Bunga Daisy. Gue lupa Tapi Bunga Daisy. ini pas banget sih menurut gue, gambarnya keren sih. Iya kayak gitu. Dapat banget nih. Soalnya kan dari kita banyak lah yang kayak gue care lu sama lu tapi anjing lah gitu. Fake. Bangsat lah gitu. Kadang tuh orang belum tentu benar-benar peduli. Kadang dia cuma pengen tahu lu tuh lagi kenapa. Nah, Ya kan? Dia nanya nih seolah-olah orang peduli padahal emang enggak juga. kepo doang. Kepo doang. Itu banyak di sekeliling kita tuh banyak orang-orang kayak gitu. Jauh kan lu tadi nanya. Iya. Tapi ini gue paling demen gambar ini. Soalnya pala kambing ini loh. Udah pala kambing dan dia pakai jas. Ini udah melambangkan banget sih. Parah. Kambing konotasinya gimana, jas juga konotasinya gimana gitu. Nah ini jadi posisi ini adalah gue lagi duduk sambil baca mantra. Gue bilang bukan mantra sih, lagu Lingsirungi sebenarnya itu. Lu apa Ling Serungi? Baca teks. Oh. Oke. Itu malam pinggir kali Lingsirungi. Lingsirungi kan kidung sebenarnya. Kidung itu nyanyian untuk penghantar tidur Aslinya. Iya kan emang pada aslinya Lingsirungi itu bukan lagu serem sebenarnya. Bukan. Oh karena di YouTube tuh pakai foto hantu mungkin ya. Lagi-lagi tuh apa namanya ya? Apa sih bahasa sebutannya? Dari dulu tuh udah kulang. Iya, udah stigmanya tuh udah begitu. Udah kayak gitu. Akhirnya setiap orang dengar Lingsirungi ya udah jadi stigmanya serem. Kayak lagu Nina Bobo. Nah, Sebenarnya itu emang buat anak kecil, cuman di stigmain sama orang, oh kalau Nina Bobo tuh serem-serem ya. Akhirnya terus sampai cucu moyang kita juga begitu. nah ini gue sambil baca Lingsirungi. Orang nggak tahu nih gue lagi baca Lingsirungi karena ini versi bahasa Jawa yang halus. Yang gue bacanya. Lu masih hafal gak sih? Udah gak hafal. Baca gue. Nadanya sama tapi beda diksinya aja. Nah nadanya nggak gue samain. Oh jadi orang nggak nyadar. Baca, orang nggak sadar itu. Oke. Gue sambil ngomong tesnya ada kesurupan gak anjing. Tapi bang kalau ininya lu bawainnya Lingsirunginya kayaknya lebih keren dah. Lebih keren tapi kan gue menjaga-jaga aja. Orang kan parnoan bro. Iya sih. Fuck lah. Ini gue jelasin lagi Fad. Gue lagi duduk. Nah ini ada orang nih kan celingak-celinguk bawa karung. Dia gue gambar, gue bilang, lu jadi orang yang buang sampah sembarangan, buangnya ke arah gue aja. Kenapa lu? Kenapa lu untuk buangnya ke lu? Kenapa buangnya ke gue? Kayak anjing, ya udah nih, gue sampah bro gitu loh maksud gue. Gue sama sampah, gini loh. Manusia sama-sama sebenarnya nggak ada bedanya. Sama-sama sampah. Sama-sama sampah. Bedanya adalah kalau sama-sama sebenarnya sampah yang dapat orang yang pas nih bisa didaur ulang. Orang yang sampah ketemu orang yang pas. Anjing. Ya. Oh, gue ngerti. Ya, gitulah gitu. Ini gue ngasih pesannya begitu. Nah, dia celingak-celinguk. Nah, itu kayak orang yang kayak bodo amat nih. Gue menggambar kayak dia orang yang cuek lah, udah buang sampah sembarangan. Iya. Slide selanjutnya. Coba. Nah, ini yang gue bilang. Anjir nih apa lumpur, Bang? Itu lumpur di muka gue. Dan ini nanam tanaman. Wah, gila sih. Apa nih artinya apa nih bang? Ya lagi-lagi balik lagi sih. Peduli lingkungan. Peduli hutan lu. Peduli pohon lu. Oke. Gelap. Karena ya itu juga udah jadi kata-kata. Apa ya bahasanya ya. Dari dulu dari kita kecil pun. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya gitu. Karena banjir yang kita alami di Jakarta juga ya. Faktor terbesarnya karena buang sampah sembarangan. Iya. Nah Lep. Jadi si Nata nih kan dia lagi ada di belakang nih. Nah dia mau nanya nih ke Bang Anjas nih. Ada titipan pertanyaan bang dari teman kita juga. Boleh. Ada titip tanya. Ya. Kasih aja Mikil langsung. Nih Bang. Oke, selamat malam nih Bang Anjas. Halo Bang. Dari mana? Dari keluarga baik-baik sih alhamdulillah. Nih makasih banget Bang Anjas udah dikasih kesempatan buat nanya nih. Jadi gini Bang Anjas, pertanyaannya ini gue sebenarnya pengen nanya sih, ada gak sih salah satu teater lu Bang yang menurut lu tuh spesial banget dan bakalan bisa disampaikan ke orang banyak? Walaupun memang semua tujuan teater lu tuh ditujukan ke orang banyak, ya kan? Oke, iya betul. Dan bener-bener dari orang yang lihat teater lu tuh ada gak yang hatinya tersentuh dan berubah untuk jadi lebih baik? Dengan semua pesan-pesan yang lu sampaikan tadi di
dalam postingan Instagram lu. Dan menurut gua yang ingin gua tanyakan juga sebenarnya teater itu kan sebuah penyampaian pesan yang berupa visualisasi kan. Itu bisa dijadikan sebagai iklan layanan masyarakat nggak? Gitu aja sih Bang. Oke. Thank you Bang Anjas. Oke, terima kasih Nathan dari angkatan berapa nih? Kayak reuni kampus bangsat. Oke, berarti di breakdown dulu tadi pertanyaan pertamanya Nathan. Ada gak sih teater lu yang pernah lu lakuin ini yang spesial banget buat lu dan walaupun apa tadi yang ditujukan banyak orang apa dan bakalan bisa memang disampaikan ke orang banyak. Iya, disampaikan ke orang banyak dan juga ada nggak orang yang kena banget nih sama teater lu yang lu sampein ini gitu. Itu ada di pas Taman Baca Melego. Ada tuh yang gue bilang gue main sampah yang akhir sampahnya dibuang. Nah itu, tadi udah ada belum sih? Yang pas udah. Oh ya, bahas sampah udah. Yang sampahnya di gini. Iya, itu. Pesannya nyampe gitu loh, Bang. Sampahnya akhirnya besoknya atau lusanya itu dibuang. Terus setelah selesai pun ada namanya lupa gue namanya anjir siapa itu. Cek perempuan kayak Mas Anjas, aku kayak dimarahin ngeliat Mas Anjas. Padahal gue gak bersuara. Aku kayak dimarahin ngeliat Mas Anjas tampil. Lah, emang aku teriak-teriak kayak enggak sih Mas, tapi tanpa disadari kena gitu. Itu berarti pesannya nyampe. Dan orang itu terasa ditampar berarti. Iya. Mungkin. Karena emang banyak juga sih orang yang menjadi tergerak dari suatu seni ya, apapun itu ya, ada yang dari lagu, ada yang dari gambar, teater, apapun lah gitu kan. Salah satunya ya teater ini gitu kan. Terus tadi yang pertanyaan keduanya apa Tan? Apakah teater itu bisa menjadi iklan layanan masyarakat? Ya. Karena untuk sampai saat ini di detik ini iklan layanan masyarakat pun belum sampai ke kayak luas. Atau memang seharusnya iklan layanan masyarakat itu dibuat sebagai visualisasinya itu sebagai teater gitu. Oh gitu. Sebenarnya tanpa disadari iklan-iklan layanan masyarakat yang kita lihat adalah teater sebenarnya, ya kan? Yeah. Tapi penyampaiannya balik lagi. Tapi rata-rata pun teman-teman yang kayak pelaku teman-teman aku ya lingkaran ya, kayak misalkan bikin iklan dong perihal ini nih duitnya, terus nggak semudah itu. Nggak semudah itu gitu loh. Itu kan baik lagi yang tadi gue bilang nggak semua penggiat seni itu mau dijor-jorin soal duit. Itu kan. Karena kadang berseberangan nih sama ini nih, sama hatinya. Sebenarnya kalau bisa apa enggaknya bisa, asal pas nih penyampaiannya. Gitu, nggak kayak yang sekarang yang kayak buanglah sampah pada tempatnya. Nggak gerak sih orang itu. Iklan TV sih. Iya, iklan sampah. Ya sekarang kalau buang sampah pada tempatnya, saat di jalanan ada sampah berarti itu tempat sampah dong. Iya. Gitu loh. Iya benar. Nah itu salah sih, nggak boleh. Iya kayak gitu. Untung gua buang sampah di tempatnya mulu. Iya. Betul. Tapi kadang-kadang apa-apa. Paling puntung rokok ya. Seenggaknya gini sih. Kalau lu nggak bisa mengolahnya, seenggaknya lu tahu buangnya di mana. Udah. Iya. Kan ada tuh nanti mereka yang bekerja kan. Gitu. Karena kayak hal simpel buang sampah aja juga itu sebenarnya lu udah berbuat hal baik sih. Benar. Kan pasti lu pernah lah, semua orang semua orang kita ini termasuk kita juga pernah dengar berbuat baiklah dari hal yang paling kecil dulu, misalnya buang sampah pada tempatnya, pasti itu dulu yang pertama dibilang kan. Iya betul. Karena pengaruhnya gede banget cuy. Besar banget itu. Besar banget, kayak ya udah nggak usah jauh-jauh deh, misalnya di kamar lu aja gitu. Iya, itu ya. Ya kan di kamar lu aja kayak ya misalnya lu ngerokok di kamar atau barang-barang lu misalkan lu habis buka paket, ya buang aja udah langsung ke tempatnya, karena kalau ada susahnya sih iya. Karena kalau ada di situ lu sendiri pun nggak nyaman pasti gitu. Nah, habis ngebungkus ya, bungkus paket. Habis pakai tisu. Iya. Harap keringat. Iya. Jangan lu misalkan habis main di kamar tisu taruh di piring. Temen gue ada bang gitu. Oh Nathan tahu loh. Temen gue Nathan juga. Wow. Ini background dikit ya kan. Jadi temen gue ada pernah. Ini ada 2 orang nih. Satu temen gue yang main, satu temen gue yang punya kosan. Oke. Yang main ini minjem kosannya dia nih, ya kan? Buat main. Gue bilang, Mas, gue pinjam kosan lu dah, gue kasih duit dan nih gini, lu main deh. Udah oke. Dikasih duit. Gue nggak tahu nominal berapa. Besoknya masuk dah tuh dia ke kosan sama ceweknya. Dia main bet ya kan. Ada piring nih di pojokan, ada piring. Emang tuh piring belum sempet kecuci, masih kotor satu piring. Dia habis main ngelap pakai tisu dong. Tisunya taruh di atas piring. Itu piring buat makan kan anjing. Tisu
Tisu Tisu itu kan bekas lu ngelap itu. Taruhnya di piring anjing. Besokannya temen gua dateng. Komplain. Dan lagi nongkrong ya kan. Lu anjing lu. Lu main-main. Tisu lu belum yang bener dong. Nah, kita yang denger mikirnya kan paling dibuang di ubin ya kan. Gua tanya, emang tisu taruh di mana Mas itu? Di piring anjing. Bangsa. Orangnya masih ada hampir ini anjing. Masih hidup ya? Masih. Kemarin gue baru ketemu. Itu salah satu. Bangsa. Lu buang sampah plastik aja udah males nih. Tisu bekas ngelap anjing. Taruh di piring ya kan. Apa nggak ada adabnya itu orang gitu. Bayar sih bayar. Kalau itu temennya kayak makan tuh. Dan pas setelah itu emang dia sengaja ternyata. Iya. Dia mau iseng anjing. Tapi nggak di piring juga. Ya iya. Maksud gue. Taruh di bawah bantal kayak gitu. Anjing di bawah bantal. Dalam lemari kayak. Nah, Bang Anjas nih sebelum kita tutup podcast ini nih, mungkin lu ada pesan-pesan buat teman-teman semua terkait tentang dunia teater, tentang dunia seni ataupun tentang alam sekalipun. Silakan disampaikan Bang. Pesan-pesan gue ya. Iya. Pesan-pesan gue tuh, gue suka sama salah satu katanya Buya Hamka. Apa satu? Hamka Hamzah bukan? Bukan dong. Beda. Hamka dong. Back Persija dulu anjing itu. Dia ada kata-kata gini. Kalau hidup hanya sekedar hidup, ya kan? Gue tahu nih. Lu tahu? Iya tahu. Kera di hutan pun hidup. Iya. Kalau lu kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah pun kerja gitu loh. Benar. Jadi itu gitu loh. Relate dengan misalnya apa ya bahasanya ya? Apa tuh? Ya kalau lu mau kerja ya lu jangan cuma nyari duitnya aja. Ya, kalau gitu lu hidup kan. Ya udah lu jangan hidup doang. Nah, gitu. jangan hidup doang gitu. Harus berguna gitu. Karena monyet pun juga hidup. Ya dia nyari makan juga gitu kan. Tapi ya hidup doang gitu kan. Lu harus punya arti cuy. Gitu. Nah, ada satu kata lagi, ada satu lagi. Oke. Ada satu lagi. Hidup memang tidak berguna kan. Nah, tapi bertahan hiduplah dengan hal yang berguna gitu loh. Waduh, dalam Gitu sih. Anjas, mantap. Lu inget nggak waktu kita podcast sama Yang sini? Salah satunya itu tuh yang tadi pertama. Kalau lu hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan pun hidup. Ya kan? Itu sama Yang juga bilang itu. Dan dia juga sama Bang pelantun puisi juga teman gue itu. Ya itu kayaknya itu kata-kata favorit sih memang. Iya, emang karena itu kena banget. Kena banget. Gue setuju juga sih. Jadi emang ya kalau lu hidup cuman ngejalanin doang ya apa artinya lu hidup gitu. Istilahnya kayak lu punya duit, kalau lu dapat duit abis itu cuman buat bayar utang, lu cuman gaya lubang tutup lubang aja. Enggak ada. Punya duit buat BO doang. Ya. BO apa Anda? Ya, baru kemarin. Anjing. Awas berantem lagi. Aduh, ya dah. Oke. Aduh. Mungkin cukup sekian podcast ini, kita udah berapa tuh? Udah 1 jam 30 menit. Nah, nggak berasa ya kita ngobrol-ngobrol. Seru banget ngobrol sama Bang Anjas. Seru banget, banyak pengalaman yang bisa diambil. Wawasan tuh makin luas gitu ya. Gue demennya podcast ngundang orang begini. Kita dapat ilmu baru, kita dapat advice baru dari orang gitu kan. Jaksel banget lu anjing ya. Advice nggak bahasa Jaksel juga, bahasa Inggris itu anjing. Iya. Itu. Jadi mungkin cukup sekian buat teman-teman. Kalau suka sama videonya tolong di like, kalau nggak suka ya klik tombol dislike aja gitu. Kalau ada saran atau kritik langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga kalau kalian komen sama si kalau kalian kepo nih sama si Anjas nih. Oke. Tulis di tulis itu. Kepoin aja Instagramnya di sini. Nih. Atau ntar gue taruh di link deskripsi ya Instagramnya Bang Anjas. Terima kasih lu ini anjing gue juga thank you banget Bang, lu udah mau mampir di sini. Thank you banget Bang. Thank you. Semoga kedepannya kita bisa menjaga silaturahmi ya. Amin. Harus dong itu harus. Amin. Dan kalau misalkan ada cerita-cerita baru lagi, main-main naik sini Bang. Santai. Nah, jangan lupa juga di subscribe channel kita di Obnormal, ada di TikTok, di Instagram. Kalau di TikTok sama Instagram Obnormal _A ya. Sama di Snack Video juga ada Obnormal. Oh iya, bener. Pokoknya semua platform ya kan. Widih. Nah, podcast ini juga bisa disaksin di Spotify di podcast Beduk BEDUK. Bercanda sambil duduk-duduk. Oke. Kalau ada salah kata dan kurang-kurang, mohon maafkan. Apalagi sih? Gue lupa. Udah, sampai jam 4 di video.